Emang gak ada lelaki lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Namaku Safia. Aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak. Umurku sekarang 25 tahun. Aku menikah muda saat itu. Saat umurku baru 20 tahun. Pernikahanku berakhir di tahun 2023. Lebih kurang 5 tahun saja umur pernikahan kami. Aku ingin menceritakan bagaimana pernikahan kami bisa berakhir dan apa penyebabnya. Alhamdulillah, dari hasil pernikahanku aku sudah dikaruniai 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri. Mereka masih usia balita. Aku sangat berharap besar bahwa masa depan anak-anakku bisa jauh lebih baik dari aku. Walau mereka mempunyai masa lalu yang sulit, mereka harus menerima kenyataan bahwa orang tuanya berpisah. Saat itu, aku masih punya 1 anak, anakku yang pertama. Rumah tanggaku tergolong rumah tangga yang baik-baik saja. Ya, walaupun terkadang kami sering bertengkar karena hal-hal kecil, tapi aku berusaha untuk sabar dan mengalah, karena aku tahu bagaimana sifat suamiku. Aku memilih diam ketika marah, karena itu lebih baik. Aku tidak mau memperpanjang masalah. Suamiku bernama Davi. Dia bekerja sebagai supir kantor. Gajinya cukup besar, sekitar 5 juta per bulan. Namun, aku dan anak-anak hanya diberi jatah 1,5 juta setiap bulannya. Aku sangat bersyukur akan hal itu. Yang penting anak-anak bisa tercukupi kebutuhannya. Kami hidup juga masih mengontrak dengan biaya sewa 1 juta per bulan. Alhamdulillah suamiku mau membayarnya. Dan aku harus berusaha sepandai mungkin mengatur keuangan agar uang 1,5 juta itu cukup untuk 1 bulan. Aku menahan diriku untuk membeli barang-barang yang tidak penting walaupun sebenarnya aku ingin. Sesekali di otakku juga terbersit ingin membeli baju baru atau membeli skincare, tapi semua itu aku urungkan. Karena aku sadar, mungkin belum waktunya untuk aku ke sana. Aku terus mendukung suamiku. Aku memang tidak bekerja karena suamiku juga yang meminta agar aku fokus saja mengurus anak-anak. Aku setuju, yang penting dia bertanggung jawab atas semuanya. 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Semua berjalan baik-baik saja. Hingga akhirnya aku hamil anak kedua kami. Kami begitu bahagia. Apalagi setelah USG jenis kelaminnya perempuan. Itu artinya keluarga kami akan lengkap dikaruniai sepasang anak. Walau kehidupan kami bisa dibilang masih sederhana, tapi kami merasa sangat bersyukur. Karena sudah dikaruniai anak yang sehat. Tibalah saatnya aku melahirkan. Alhamdulillah, aku bisa bersalin secara normal, sehingga biayanya tidak terlalu banyak. Setelah 1 malam menginap di puskesmas, aku diperbolehkan pulang. Kurawat anakku seorang diri ketika suamiku bekerja. Aku tak ingin merepotkan keluarga suamiku atau keluargaku. Kalau dari pihak keluargaku hanya tinggal ayahku saja. Ibuku sudah meninggal sejak aku masih kecil. Jadi tak mungkin aku merepotkan ayahku, kasihan beliau juga sudah berumur. Harapanku ketika suamiku pulang kerja, inginku dia membantuku dalam mengurus anak. Ya sekedar menunggui bayi kami, atau mencuci piring, atau apalah hal-hal kecil yang bisa meringankan bebanku. Tapi semua itu hanyalah tinggal harapan. Karena suamiku Mas Davi tidak pernah mau membantuku. Ketika ia pulang kerja, ia hanya santai saja bermain ponsel. Sama sekali tidak pernah memperdulikan aku yang kerepotan mengurus 2 anak. Apalagi anak pertama kami yang belum genap 3 tahun. Tentu dia sangat membutuhkan bantuan dan perhatian. Tapi sayangnya ketika ayahnya di rumah, anakku itu tak mendapatkannya sama sekali. Bahkan ketika putraku ingin mengajaknya bermain, suamiku selalu cuek. Alasannya dia lelah, ingin beristirahat.
Namun apa salahnya sebenarnya menyempatkan waktu? Palingan juga main cuma sebentar. Pasti anak juga cepat bosan. Tapi sama sekali, ayahnya itu tidak mau menyempatkan diri. Aku sebenarnya kesal dengan semua itu. Tapi mau protes pun percuma. Karena ujung-ujungnya hanya akan bertengkar. Aku memilih diam. Kupikir ya memang sifat suamiku yang cuek. Tapi ternyata ada udang di balik batu. Hari itu tak sengaja, aku melihat ponsel suamiku tergeletak di atas meja begitu saja dalam keadaan menyala. Instingku berpikir bahwa aku harus mengecek ponselnya. Aku membuka aplikasi WA yang ada di ponsel suamiku. Betapa kagetnya aku setelah melihat suamiku sering sekali chatting dengan seorang wanita. Tapi setelah kubaca semuanya, tidak ada yang mencurigakan. Semua chat mereka hanya soal pekerjaan. Aku tadinya yang berpikir buruk menjadi lega. Berarti semua masih baik-baik saja. Kuletakkan kembali ponsel itu dan kumatikan. Karena tidak ada yang perlu aku curigai. Isi chatnya karena suamiku seorang sopir, jadi wanita itu meminta untuk diantarkan ke sini, diantarkan ke sana. Karena kata suamiku, wanita itu berprofesi sebagai asisten bosnya. Jadi bisa dibilang interaksinya sangat sering dengan suamiku. Karena memang pekerjaannya selalu melibatkan suamiku untuk mengantarnya kemana ia akan pergi. Karena kalau kulihat dari foto profilnya, wanita itu bukan wanita biasa. Dia seorang selebgram, jadi tidak mungkinlah mereka ada hubungan. Karena mereka itu tidak selevel, jadi tidak mungkinlah dia menyukai suamiku. Aku pun menepis pikiran buruk itu. Aku yakin bahwa mereka tidak akan ada hubungan apa-apa. Waktu terus berlalu. Kini usia pernikahan kami sudah masuk yang ke-4 tahun. Aku semakin merasa bahwa rumah tangga ini semakin hambar. Tidak ada lagi perhatian yang suamiku berikan. Uang belanja yang biasanya 1.500.000 kini berkurang menjadi 1 juta. Aku berusaha untuk tidak protes, walau sebenarnya hati ini memberontak. Namun aku berusaha mengerti saja keadaan suami. Aku juga tidak pernah mengadu kepada siapapun tentang keadaan rumah tanggaku. Namun setelah aku ingat-ingat, beberapa bulan terakhir, suamiku itu jarang sekali meminta jatah padaku. Padahal biasanya seminggu saja ia tidak melakukannya denganku, maka dia akan merengek. Tapi beberapa bulan terakhir, seakan suamiku itu tidak peduli soal hubungan. Dia hanya fokus dengan kerjanya. Aku benar-benar bingung, karena suamiku bukan seperti ini. Aku seperti tidak mengenalinya lagi. Karena tidak ingin semua ini berlarut-larut, aku berusaha untuk menawarkan diri ke suamiku. Namun, ia seakan enggan. Tapi aku terus memaksanya. Hingga kami melakukannya, tapi rasanya sangat beda. Tidak seperti biasanya. Di situ aku masih berpikir positif. Aku tidak curiga dengan suamiku, Mas Davi. Mungkin saja dia sedang lelah sehingga tidak seperti biasanya. Namun, waktu demi waktu berlalu. Hubungan kami semakin hambar, tak pernah lagi kami bercerita tentang keseharian. Suamiku juga sering pulang telat. Alasannya, lembur kerja mengantarkan bosnya. Aku berusaha percaya, namun feeling seorang istri sepertinya tidak bisa dibohongi. Suatu ketika saat suamiku pulang kerja cukup malam, sekitar jam 9. Mas, aku boleh bicara tidak? Tanyaku dengan lembut. Ya, ngomong aja. Ucap suamiku, namun matanya masih tetap fokus menatap layar ponselnya. Aku mau ngomong, Mas. Bisa kan matikan dulu HP-mu? Ucapku kesal. Aku lagi sibuk. Ngomong-ngomong aja. Jawabnya cuek. Karena merasa kesal, ku rebut HP itu. Ingin rasanya ku banting, namun ku tahan tanganku ini.
Mataku langsung tertuju pada layar ponsel yang menyala, sedang membuka aplikasi WA. Biasanya kan, chat dari wanita itu ada. Tapi kenapa ini bersih? Tidak ada. Aku malah menjadi curiga. Sebab setelah ku scroll ke bawah, chat suamiku dengan teman-temannya semuanya masih utuh. Bahkan dari tahun-tahun sebelumnya saja masih ada. Karena tak ingin berpikir buruk, aku langsung menanyakannya pada Mas Davi. Mas, tumben, chat dari wanita itu kamu hapus? Tanya aku. Sebut saja wanita itu bernama Resi. Kenapa mas? Chat dari Resi kamu hapus? Tanya aku ulang. Gak ada aku hapus kok. Mungkin memang hilang sendiri kali. Jawabnya santai. Apa iya mas? Perasaan dia tidak mengaktifkan mode timer? Jawabku. Karena memang kulihat tidak ada mode timer di profil Resi. Ya gak tahulah aku. Kamu kenapa sih nanyanya gitu banget? Biasa aja. Aku gak ada apa-apa sama dia. Ucap suamiku. Dia terlihat sangat panik. Aku tidak tahu kenapa begitu. Feelingku semakin kuat. Pasti ada sesuatu ini. Ada yang tidak beres. Aku bingung harus mencari cara bagaimana untuk mencari tahu kebenarannya. Aku berniat untuk menyadap WA suamiku. Tapi itu tidak mungkin. Karena sekarang WhatsApp lebih aman. Akan memberitahu penggunanya jika WA-nya sedang disadap. Aku tidak bisa melakukan itu. Akhirnya aku menemukan cara lain. Kuaktifkan berbagi lokasi di Maps melalui ponsel suamiku ketika HP-nya itu ditinggal. Jadi dengan cara ini aku bisa tahu di mana keberadaan suamiku berada. Semoga melalui bantuan Google Maps ini aku bisa menemukan barang bukti. Setiap kali suamiku pergi dari rumah, aku selalu memantau HP-ku. Aku ingin tahu di mana saja suamiku pergi seharian. Di hari pertama tidak ada yang mencurigakan. Hingga keesokan harinya, Maps menunjukkan bahwa suamiku sedang berada di apartemen. Padahal ini sudah jam pulang kerja. Apartemen siapa? Aku sangat penasaran. Hatiku mulai tak karuan. Dan aku mulai mencari tahu di mana Resi tinggal. Setelah aku cocokkan sana-sini, akhirnya kecurigaanku benar. Suamiku sedang berada di apartemen Resi. Iya, alamatnya sesuai dengan informasi yang aku dapatkan. Ngapain suamiku di apartemen wanita lain? Biasanya kan kalau di apartemen tinggal sendirian. Ada apa di antara mereka? Sampai situ, aku belum berani bertanya. Aku diam saja. Akan kukumpulkan bukti lebih banyak agar aku bisa menemukan titik terang dari masalah ini. Aku tidak ingin rumah tanggaku terus-terusan seperti ini. Aku ingin semuanya baik-baik saja. Aku selalu berdoa semoga suamiku itu masih setia padaku. Waktu demi waktu berlalu. Semakin sering aku melihat Maps menunjukkan bahwa suamiku berada di apartemen itu. Suamiku juga semakin sering telat pulangnya. Bahkan pernah dia tidak pulang. Alasannya ketiduran di rumah temannya. Menurutku alasan itu tidak masuk akal. Kalau dia ketiduran pasti temannya akan membangunkan. Karena temannya tahu kalau dia punya anak dan istri di rumah. Pasti khawatir kalau dia tidak pulang. Tapi ini yang jelas itu hanya alasan saja. Pasti suamiku takut jika ketahuan. Malam ini suamiku tidak telat pulangnya. Dia juga meminta jatahnya. Aku merasa aneh, karena tidak biasanya dia seperti ini. Ada apa ya? Aku sebagai istri berusaha untuk melayaninya dengan baik. Namun hatiku merasa sakit. Setelah mengingat bahwa suamiku sering datang ke apartemen itu. Betapa hancur hatiku. Bahkan, kami melakukannya dengan air mata yang terus saja mengalir di pipiku. Hatiku begitu perih dan hancur. Ya Allah, berilah hamba petunjuk. Apa yang harus hamba perbuat? Tindakan apa yang harus hamba ambil? Berilah aku petunjuk ya Allah.
Ampuni aku yang sudah seuzon dengan suamiku. Tapi jika memang kecurigaanku ini benar, maafkan aku jika aku tak mampu bertahan ya Allah. Sudah 6 bulan, rasa curiga ini terus saja menghantui otakku. Sepertinya aku harus bertindak. Aku tidak boleh diam saja seperti ini. Uang bulananku pun hanya tinggal 1 juta saja. Itu pun sering telat ngasihnya. Aku semakin merasa curiga. Hari itu suamiku juga ketahuan bohong. Dia bilang mau mengantarkan barang ke kota lain. Tapi nyatanya, dia tidak kemana-mana. Dia malah pergi ke apartemen wanita itu. Aku benar-benar emosi. Mungkin saat inilah kesempatanku untuk membongkar semuanya. Permisi Pak, boleh saya masuk? Saya ingin bertemu dengan saudara saya. Ucapku membohongi satpam yang berjaga. Iya Bu, mau ketemu siapa ya? Tanyanya. Apa benar Pak, ini tempat tinggal Resi? Menurut alamatnya ada di apartemen ini. Tanyaku. Resi yang mana ya Bu? Tanya satpam itu. Resi siapa nama lengkapnya? Tanyanya lagi. Aku diam, karena aku tidak tahu siapa nama lengkapnya. Tapi sebentar Pak, saya lupa. Namun saya punya fotonya. Ini Pak fotonya. Aku menunjukkan foto wanita itu kepada satpam. Aku berharap semoga ia mengenalinya. Oh, Mbak Resi. Iya benar Bu, dia tinggal di sini. Memangnya Ibu ada keperluan apa ya? Tanya satpam itu. Sepertinya keamanan apartemen ini memang sangat dijaga. Sehingga setiap tamu yang datang sangat ketat dalam ditanya. Beneran Pak, gak salah alamat kan? Tanyaku memastikan. Karena sebenarnya aku takut jika aku salah apartemen. Benar kok Bu, memang Mbak Resi tinggal di sini. Jawab satpam itu. Pak, sebenarnya saya mau jujur. Saya bukan saudara dari Mbak ini. Tapi suami saya ada di dalam sana Pak. Bersama Resi. Boleh kan Pak saya masuk? Saya ingin dapat bukti supaya nanti saya mudah bercerai dengan suami saya Pak. Tolong saya. Aku memohon pada satpam itu. Namun, dia tetap saja tidak mau memberikan izin. Sebab, dia begitu patuh dengan peraturan apartemen. Maaf Bu, saya tidak bisa berizin. Kalau memang Ibu ingin menemui suami Ibu, silakan saja lapor polisi. Biar semuanya jelas. Saya tidak berani Bu. Saya tidak mau ambil resiko. Ucap satpam itu. Ya Allah, bagaimana ini? Iya Bu, saran saya lebih baik lapor polisi saja, supaya bisa dibuka paksa. Kalau tidak, kami tidak berani. Jelasnya lagi. Aku berpikir, kalau seandainya lapor polisi apakah tidak runyam nanti? Aku hanya ingin bercerai saja dari suamiku dan terbebas. Aku tidak mau lagi. Sudah cukup aku disakiti. Namun setelah aku pikir-pikir, tidak ada salahnya juga. Lebih baik aku lapor saja ke polisi. Aku langsung pergi ke kantor polisi terdekat. Aku membuat laporan di sana. Agar aku bisa mendapatkan izin untuk mendatangi apartemen Resi. Tentu saja, aku akan diantar oleh polisi. Setelah 1 jam menyiapkan laporan, akhirnya selesai juga. Aku segera dibantu oleh polisi. Ini ya Bu, ruangannya. Tanya Pak Polisi memastikan. Iya Pak, sesuai informasi yang satpam berikan tadi, jawabku. Baik, polisi itu segera mengetuk pintunya. Hingga beberapa kali belum juga dibuka. Kami menunggu sekitar 3 menitan. Barulah setelah itu pintu dibuka. Aku benar-benar sangat gugup. Jantungku berdebar begitu kencang. Aku tidak sanggup jika apa yang aku lihat nanti adalah hal yang begitu aku takutkan selama ini. Ternyata yang membuka pintu adalah suamiku Mas Davi. Dia membuka pintu tanpa mengenakan baju, hanya menggunakan celana pendek saja. Aku benar-benar sangat syok. Tanganku terasa dingin, tubuhku gemetaran. Mas, ucapku setelah Mas Davi melihat ke arahku. Sayang, aku bisa jelasin. Ucapnya berusaha memegang tanganku.
Namun aku segera menjauh. Tidak ada lagi yang bisa dijelaskan, Mas. Semuanya sudah jelas. Terima kasih ya, Mas. Dan aku akan menyelesaikan semuanya di pengadilan. Oh ya, Mas. Satu hal lagi. Aku masih menghargaimu sebagai ayah dari anak-anakku. Aku tidak melaporkanmu atas pasal perzinahan. Aku hanya meminta bantuan pada mereka agar bisa mendatangimu ke sini. Dan aku hanya ingin, Mas, kita bercerai. Tolong permudah urusan ini. Sudah cukup bagiku selama ini merasakan sakit. Tolong jangan sakiti aku lagi, Mas. Aku berkata dengan suara bergetar. Air mataku kutahan agar tak jatuh. Aku tak ingin terlihat lemah di hadapan mereka, terutama di depan wanita itu. Aku sempat melongok ke dalam apartemen. Terlihat kalau dia menyusul keluar, namun dengan pakaian yang begitu seksi. Aku benar-benar tidak menyangka kalau suamiku tega melakukan ini. Iya, aku tahu kalau dibandingkan dengan wanita itu, dia memang lebih cantik, jauh lebih cantik daripada aku yang hanya ibu rumah tangga ini dan tidak pernah perawatan. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya wanita biasa, bukan orang kaya. Aku juga bukan selebgram seperti dia. Dia jelas seorang public figure, dan memang penampilan adalah nilai jualnya. Kalau suamiku memang melihat wanita itu dari penampilan, jelas saja dia akan terpikat. Karena wanita itu memang jauh lebih muda dan lebih cantik daripada aku. Dia juga belum pernah melahirkan, jadi badannya masih terawat. Kulitnya juga halus dan putih, sementara aku hanya menggunakan sabun mandi saja. Tidak pernah bisa luluran atau perawatan yang lainnya. Kalau suamiku melihat dari keindahan rambutnya, wajar saja. Rambutnya begitu indah, halus, dan pastinya wangi. Sementara rambutku selalu kusut karena aku memang memakai hijab kemanapun aku pergi, kecuali di rumah. Dan aku hanya merawat rambutku dengan sampo harga Rp500. Kalau suamiku tertarik dengan wajahnya yang cantik, jelas aku tidak sebanding dengannya. Wajahku begitu kusam karena aku tak pernah skincarean. Sebab uang yang selama ini suamiku beri hanya cukup untuk kami makan. Kalau dibandingkan fisiknya dengan fisikku memang jauh berbeda. Dan aku akui, aku bukan tandingannya. Ku tetap nanar ke arah wanita itu. Aku tidak bisa berkata apapun. Namun, hatiku berkata bahwa aku kecewa. Seharusnya sebagai seorang wanita, dia tidak harus melakukan itu. Masih banyak pria yang lain. Pria yang lebih baik daripada suamiku. Suamiku hanyalah sopir, sedangkan dia seseorang yang memiliki pengaruh. Suamiku bukan siapa-siapa. Tapi kenapa wanita itu mau dengan suamiku yang hanya seorang supir? Gaji suamiku saja tak sebesar penghasilannya. Lalu apa yang dia cari dari suamiku? Mas, silahkan kalau kamu mau melanjutkan hubunganmu dengan wanita itu, Mas. Aku ikhlas. Kalau kamu bertanya-tanya aku tahu dari mana? Aku tahu dari maps yang aku tautkan ke ponselku. Karena selama ini aku sudah memantaumu. Aku tahu kapan saja kamu datang ke apartemen ini. Selama ini aku berusaha sabar, Mas. Karena aku tak ingin anak-anak menjadi korban perceraian orang tua. Tapi setelah kupikir-pikir, aku gak sanggup juga, Mas. Kalau harus diperlakukan seperti ini terus-menerus. Aku dulu selalu berharap semoga kamu berubah dan meninggalkan wanita ini. Kembali kepada kami. Tapi setelah kutunggu sampai beberapa bulan tak ada juga perubahan darimu, Mas. Kamu malah semakin menjadi-jadi. Kamu sering membohongiku. Kamu sering pulang telat. Bahkan kamu tak lagi memperhatikan anak-anak. Kuungkapkan semua isi perasaanku saat itu. Disaksikan oleh suami, wanita itu, dan 2 orang polisi. Suamiku hanya tertunduk diam. Mungkin dia takut karena ada polisi. Tapi sayang, maafin aku. Aku minta maaf. Aku janji padamu, Syafia, aku akan berubah. Tolong beri aku kesempatan. Ucap Mas Davi sembari memohon. Maaf, Mas. Aku tidak mau lagi mendengar apapun.
Aku tunggu kamu di rumah orang tuaku. Nanti malam kita selesaikan semuanya. Ucapku dengan tegas namun nada yang rendah. Aku tidak sanggup lagi berlama-lama di sana. Terima kasih ya Pak atas bantuannya. Aku mengucapkan terima kasih pada dua polisi yang sudah menolongku. Setelahnya, aku pulang. Aku berjalan dengan langkahku yang gontai. Setelah agak jauh aku baru bisa meneteskan air mataku. Semuanya mengalir. Tak bisa lagi aku menghentikannya. Kutumpahkan seluruh kesedihanku sembari berjalan kaki. Aku tak tahu apa yang kuambil ini benar atau tidak. Namun yang jelas aku hanya ingin berpisah. Sekitar setengah jam perjalanan akhirnya aku sampai di rumah. Aku segera memberitahu seluruh keluargaku. Aku juga memberitahu mertuaku. Namun sayangnya beliau tidak bisa datang. Hanya kakak iparku dan suaminya saja. Aku tidak bisa memaksa mertua. Karena katanya tidak punya ongkos. Padahal sudah kubilang, datang saja dulu. Nanti ongkosnya biar aku yang bayar. Karena memang lumayan jauh jarak rumah mertuaku dengan rumah orang tuaku. Namun mereka tetap saja menolak. Hingga malam itu hanya disaksikan oleh iparku dan suaminya. Suamiku malam itu datang telat. Kupikir dia tidak berani datang, tapi ternyata dia memunculkan dirinya. Setelah semuanya kumpul, barulah aku katakan pada seluruh keluarga apa yang terjadi. Ku ceritakan dari awal hingga akhir. Dan aku ingin ditalak malam itu juga oleh suamiku. Sepanjang perbincangan keluarga, suamiku hanya diam, tidak berani menjawab apapun. Bahkan menolehkan wajahnya ke arah orang tuaku saja dia tidak berani. Dia hanya menunduk dan diam. Karena ayahku sudah tidak bisa sabar, akhirnya beliau berkata, "Davi, cepat, talak putriku. Cukup kamu menyiksanya," ucap ayah tegas. Barulah setelah itu suamiku mengatakannya. Dia langsung mentalak 3 aku. Tidak ada pembelaan apapun yang ia katakan. Bahkan dengan lancar dia menceraikanku. Mungkin memang inilah keinginannya. Tak bisa kubohongi, aku merasa sakit dan kecewa. Tapi mungkin ini lebih baik daripada aku bertahan namun hanya menyakiti hatiku saja. Setelah kalimat talak itu keluar dari mulut suamiku, dia langsung pergi. Keesokan paginya dia kembali ke rumah hanya untuk mengambil pakaiannya. Dia keluar dari rumah kontrakan kami. Jujur, sebenarnya aku tak menginginkan perpisahan ini. Tapi aku juga tidak tega. Jika anak-anakku punya ayah, tapi rasanya tak punya ayah. Toh ada ayahnya atau tidak sama saja. Bagiku punya suami atau tidak juga sama saja. Bedanya hanya ada yang memberi nafkah. Tapi itu pun pas-pasan. Mungkin lebih baik aku mencari sendiri. Aku hanya ingin satu dari suamiku. Agar dia tetap memberi nafkah untuk anak-anaknya. Karena itu memang kewajibannya sebagai seorang ayah. Dan dia menyanggupi. Namun katanya 1 bulan hanya mampu 1 juta saja. Baiklah, aku setuju. 1 bulan, 2 bulan, hingga 3 bulan semuanya lancar. Namun sekarang masuk yang ke-4 bulan, tidak ada lagi. Tidak ada lagi nafkah yang ia berikan. Bahkan, aku mendapatkan kabar terakhir. Kalau mantan suamiku itu malah membelikan perhiasan untuk selingkuhannya dengan harga yang cukup fantastis. Hampir mencapai 8 juta rupiah. Sementara untuk memberi nafkah anaknya yang 1 juta per bulan, dia tidak mau lagi. Aku awalnya sabar, namun sebagai seorang ibu, aku terpancing emosi juga. Tapi biarlah, biar karma yang akan membalas semuanya. Karena aku yakin orang yang zolim pasti akan mendapatkan balasannya cepat ataupun lambat. Tak akan lagi aku mengemis padanya. Pantang bagiku. Aku akan berjuang untuk anak-anakku. Walaupun nyawaku sendiri sebagai taruhannya.
Aku sekarang bekerja sebagai pelayan di restoran, meskipun gajiku tidak seberapa. Tapi alhamdulillah, sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan. Walau terkadang untuk membayar kontrakan, aku harus meminjam ke sana ke sini dulu. Ya, begitulah kehidupanku. Aku tidak mau merendahkan diriku hanya untuk mengemis nafkah. Padahal memang itu kewajiban seorang ayah. Meskipun antara suami dan istri itu sudah bercerai, tapi kewajiban sebagai seorang ayah tidak bisa digantikan. Beberapa bulan kemudian, setelah sidang perceraian kami sudah final, aku mendapatkan kabar kalau wanita itu sedang berseteru dengan seseorang yang sama profesinya. Aku merasa bahwa itu adalah balasan yang setimpal untuknya. Kini nama baiknya dipertaruhkan sebagai public figure. Banyak brand-brand yang memutuskan kontrak dengannya. Aku tahu semua itu dari salah satu temannya sendiri yang merasa prihatin denganku. Bahkan dia menyarankan kepada aku agar memviralkan saja kasus ini, sehingga aku bisa mendapatkan hak anak-anakku. Tapi aku tidak mau melakukannya. Aku lebih baik diam. Aku hanya ingin hidupku tenang. Kalau aku viralkan, otomatis anak-anakku juga akan terkena dampaknya. Lebih baik aku bungkam. Aku fokus untuk anak-anak. Karena bagiku, mental mereka jauh lebih penting dari apapun.